Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini di sini saya akan coba tes giliran Poco X3 Pro. Ada update terbaru untuk aplikasi security secara resmi di pengaturan. Oke ya, langsung aja di sini kita coba cek dulu aplikasi security yang saat ini saya pakai teman-teman, dan diwajibkan di sini memang harus dengan menggunakan versi bawaan terlebih dahulu ya sebelum update lewat pengaturan. Nah, ini dia versi 6. Versi 6.1.6 220323 teman-teman ya. Nah, jadi wajib teman-teman downgrade dulu ya. Sini downgrade, hapus update-nya. Seperti itu untuk update secara otomatis, secara manual lewat pengaturan ya. Oke. Langsung aja di sini kita masuk ke dalam pengaturan ya di sini. Nah, ini dia, langsung aja kita update di sini. Nah, ini dia teman-teman ya. Versi 6.1.6.2203 menuju 6.2.3 2206.22.1.2 stabil. Mantap. Langsung aja kita update teman-teman di sini. Oke, kita update. Kita tunggu prosesnya. Nah, 2,8 MB, kemudian berapa nih kecepatannya? 10,5 Mbps. Oke, langsung aja di sini teman-teman. Ya, ini saya menggunakan WiFi ya. Oke. Nah, menghilang, sip, ini sudah terinstall. Langsung aja kita coba lihat, dia sudah berubah teman-teman seperti ini game turbonya. Tuh, sudah berubah ya. Kita coba lihat dulu ke bagian aplikasi security-nya, keamanannya. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Kemudian kita coba lihat di bagian bawah, dia sudah ada peringatan gempa dan fitur lainnya lengkap. Kemudian kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan, dia sudah menggunakan bahasa Indonesia. Sip teman-teman ya. Oke, langsung aja di sini kita coba lihat dulu ke bagian pengaturan ya, seperti biasa di sini kita cek dulu ya. Nah, di bagian apa nih? Fitur spesial. Fitur spesial di sini ada 3 doang. Nggak ada asisten kamera, tapi ada teman-teman asisten kamera. Kita harus aktifkan secara manual lewat MIUI downloader ya, di bagian fitur hide atau fitur yang dihilangkan seperti itu ya, di hide. Jadi bisa lewat seperti itu fitur rahasianya lewat aplikasi MIUI downloader. Kemudian untuk bilah sisi seperti ini ya. Sini juga saya nggak pakai karena suka mengganggu teman-teman seperti itu. Lewat game turbo aja lah kalau bilah sisi ya. Kalau misalnya ketika bermain game. Kemudian ada jendela mengambang ruang kedua seperti ini. Kemudian di bagian baterai kita coba lihat. Kemudian ke bagian baterai lagi. Di sini sudah menggunakan suhu ya, indikator 29 derajat Celcius. Ini adem. Kita coba ya. Nggak jauh beda lah. Ini 31, ini 29. Nah, 29 kan tuh sama suhunya. Oke, sama ya, sama dengan termogan saya. Oke, kemudian kita coba lihat di bagian sini, di bagian tentang telepon. Oke, kemudian kita coba lihat di bagian penyimpanan. Dia juga sudah yang terbaru tentunya. Ya teman-teman. Untuk file lainnya sudah tidak ada ya. Nah, seperti ini. Sip teman-teman, sama. Oke, di sini langsung aja kita coba masuk ke dalam game turbonya. Apakah GPU setting ataupun customnya dia hilang, teman-teman? Oke, langsung aja kita masuk ya di sini. Kita coba tes. Dan di sini saya sudah menggunakan versi plugin layanan sistemnya itu di versi terbaru 9.11.11. Oke, belum ada permainan katanya teman-teman di sini untuk di Poco X3 Pro saya. Jadi kita harus masukkan secara manual. Waduh, kita coba masukkan aja dulu di sini untuk Genshin Impact ya, karena game Genshin Impact yang saya akan coba tes di sini ya. Nah nih teman-teman, nah ini dia Genshin Impact. Kita back, kita tambahkan dulu. Nah ini dia. Jadi untuk tampilan GPU setting ataupun settingan customnya dia tidak hilang. Akan tetapi di sini dia akan kereset ya. Di unit saya game-gamenya nggak langsung otomatis masuk ke dalam game turbonya. Seperti itu teman-teman ya. Kita coba cek dulu di bagian pengaturannya. Di sini sudah saya aktifkan game turbonya. Kemudian kita coba ke mode performanya, di sini sudah saya aktifkan dan lain sebagainya. Di sini sudah aktifkan secara default ya, secara normal seperti itu. Oke, untuk settingannya di sini saya pakai seperti biasa sama ya. Nah, biasanya kalau awal-awal seperti ini. Oke, langsung aja kita mengerti aja. Kemudian kita 720p seperti biasa kita aktifkan seperti ini, dan langsung aja di sini kita coba tes nanti masuk ke dalam gamenya ya. Pastinya di sini saya akan coba aktifin dulu untuk power monitornya. Jadi nanti kita langsung saja masuk di dalam gamenya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di dalam game Genshin Impact. Bisa lihat teman-teman, lihat di sini dia 57, 56 sampai 60 fps. Wow, keren teman-teman ini ya, mantep banget. Kita coba lihat dulu di sini untuk di bagian pengaturan ya, ataupun bilah sisinya. Nah, bilah sisinya dia sudah berubah teman-teman. Ini menggunakan game turbo versi 5.0. Mantap.
sebelumnya kita coba lihat dulu ya di sini di bagian settingnya dulu teman-teman. Settingnya dulu, kita coba ke bagian pengaturan di sini. Nah, dia sudah bisa di 60 fps pastinya, ini keren ya. Kemudian kita coba lihat grafiknya. Di sini saya menggunakan settingan menengah. Untuk Poco X3 Pro disarankan settingan menengah aja sudah cukup teman-teman ya, seperti itu untuk Genshin Impact ya, biar tidak terlalu panas HP-nya. Oke, nah selanjutnya di sini kita coba lihat lagi. Nah, tadi di bilah sisinya. Oke, bilah sisi kita coba gunakan mode performa atau mode percepat. Nah, ini bisa kita percepat tanpa menggunakan mode performa ya. Dia juga stabil. Kalau di PS teman-teman di sini panas berlebih, boleh dimatikan performanya, cukup percepat saja. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ingin tetap powerful, ya kita aktifin aja mode performanya. Nah, meningkatkan performa dan ya pasti baterainya akan sedikit lebih boros. Seperti itu. Untuk tampilan lainnya kita coba lihat di sini, voice change atau pengubah suara tentunya bisa di sini teman-teman ya. Ini nggak usah khawatir. Nah, ini kita coba tes suara apa nih, suara kartun. Cek 1 2 3 4 5 6 7 8. Cek 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sip ya. Ada tuh teman-teman. Kemudian kita coba lihat juga di sini untuk di bagian lainnya. Nah, ada nih filter warna tuh. Kerasa banget ya di layar IPS. Perubahannya ini kusam seperti ini. Kita coba aktifkan yang ini. Nah, lebih mantep lagi ya, nggak kusam warnanya. Sip seperti itu. Oke, langsung aja percepat di sini. Seperti ini settingannya. Oke. Nah, saya menggunakan tanpa ada filter aja. Seperti ini. Kemudian fitur lainnya kecerahan ya. Jangan ganggunya di sini kita bisa matikan biar tidak terganggu ataupun ada telepon masuk, WhatsApp dan lain sebagainya, biar kita saat bermain game itu aman lancar. Kemudian juga ada bersihkan memori. Ya, ini dibersihkan, kita coba lihat berapa yang dibersihkan, 227 MB. Ini lumayan teman-teman ya untuk mengurangi atau untuk mengosongkan RAM-nya gitu kan. Mantap ini. Langsung aja kita coba tes di sini jalan-jalan. Dia stabil di 40 sampai 50-an fps dengan menggunakan mode performa seperti ini. Sip, ini lancar banget teman-teman. Mantap ya. Bisa teman-teman langsung saja coba di Poco X3 Pro, gak usah ragu lagi, ini update resmi. Kalaupun sudah ada berarti mantap ya. Jadi perlu diingat di sini, nanti teman-teman pada saat mau update secara otomatis lewat pengaturan itu harus di downgrade terlebih dahulu ke versi bawaannya. Baru nanti teman-teman tunggu dulu, kalau misalkan belum ada tunggu sekitar setengah jaman, baru nanti masuk lagi ke pengaturan. Pastikan jaringan internetnya bagus. Nah, langsung nanti cek. Nah, itu biasanya ada teman-teman. Seperti itu ya, ada pembaruannya. Seperti tadi contoh saya di Poco X3 Pro ini belum ada, tapi ketika saya coba seperti itu ternyata ada teman-teman updateannya. Aman ya. Nah, apalagi di game-game yang lain di Genshin Impact aja di sini udah oke banget, udah lancar ya, gak ada masalah. Nah, di game-game yang lain pasti udah cakep ini, lancar teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Sip ya. Mantep lah. Pokoknya stabil, lancar untuk aplikasi security terbaru ini. Keren. Oke, mungkin di sini saya mau ambil kesimpulan teman-teman. Jadi update aplikasi security ini dari mulai tadi saya coba tes di Poco F3, Poco X3 NFC dan juga Poco X3 Pro, ini benar-benar stabil banget untuk aplikasi security-nya. Wajib teman-teman update ke versi ini. Wajib teman-teman ini. Sudah lihat aja teman-teman tadi ya bagaimana performa gamingnya di Genshin Impact. Dia bisa seperti itu, apalagi di game yang lain. Udahlah pokoknya teman-teman langsung aja install ya, download. Kalau misalkan belum ada pengaturannya, lama ya nggak muncul-muncul, boleh nanti download. Saya akan simpan aplikasinya, linknya di deskripsi box seperti biasa ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Oke, review update terbaru aplikasi security versi 6.2.3 yang terbaru. Update lewat otomatis, aman pastinya. Seperti itu teman-teman. Oke, sip ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke. Mantap.